Pertamina itu bukan cuma perusahaan energi, tapi juga sebetulnya simbol negara juga. Ini bukan soal kualitas bahan bakar ya, gitu ya. Udah nggak itu lagi. Ini kan soal memudarnya kepercayaan publik. Krisisnya udah bergeser nih, bukan lagi soal masalah produk loh, tapi udah krisis kepercayaan, krisis persepsi. Pertamina itu kepercayaan publiknya sudah benar-benar berada sampai titik terendah. Disa.com. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Disa.com, singkatan dari diskusi asik berbobot soal komunikasi. Kita bakal ngobrol santai soal komunikasi, media, dan dunia digital. Hal-hal yang sebenarnya deket banget sama kehidupan sehari-hari. Mulai dari obrolan netizen di media sosial, berita, dan polemik di media massa. Sampai isu-isu yang lagi ramai dibicarakan di sekitar kita. Melalui obrolan ringan, kami ingin mengajak kamu mengulik hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata punya makna besar kalau dibahas dari sisi komunikasi. Di Disa.com kita bahas komunikasi dan media dengan obrolan yang ringan dan mudah dicerna. Tujuannya simpel, bikin kamu lebih paham, lebih kritis, dan gak gampang kebawa arus. Saya Eci, saya adalah praktisi komunikasi korporasi. Saya Mela, pengamat komunikasi. Saya Vida, dosen dan peneliti komunikasi. Saya Misti, konsultan komunikasi. Kita tunggu Mela bentar ya teman-teman. Iya nih, tumben Mela telat. Jangan kasihkan mantau isu di medsos. Gue rasa lagi nahan emosi dia bacanya kalau komentar-komentar netizen. Pasti deh tuh. Jadi. Maaf banget. Aduh, ntar ya. Tadi tuh ngantri bensin dulu, biasa di Pertamina gitu ya. Iya, ngantri Ci masih gitu kan. Kan pasokan BBM di SPBU swasta kan masih on off ya. Iya, masih sering kosong juga ya. Iya. Aku jadi ingat Mausul nih, kita bahas yuk krisis reputasi Pertamina. Jadi beberapa bulan lalu aku tuh pernah diundang jadi partisipan di satu studi diskusi. Kata penelitinya, studinya itu soal studi reputasi sama brandnya Pertamina. Nah, di studi itu dilakukan katanya nih karena Pertamina itu pingin dengar pendapat dari publik gitu ya mengenai reputasi mereka setelah adanya tadi dugaan korupsi. Terus juga ternyata kata mereka kasus korupsi itu sudah menggerus banget reputasi dan kepercayaan publik. Lucu juga tuh. Nah, sebagai praktisi komunikasi korporasi ya, aku tuh jujur sebetulnya melihat Pertamina ini agak unik ya, karena Pertamina itu bukan cuma perusahaan energi, tapi juga sebetulnya simbol negara juga dan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Jadi kalau ada isu atau krisis sekecil apapun, itu akibatnya bisa besar gitu ya, dan dampaknya bisa menyebar ke seluruh negeri. Ya kan sepanjang 2025 aja Pertamina itu kan ada beberapa kasus ya, dari bahan bakar oplosan lah, korupsi apalagi tuh kan. Dan yang mungkin yang kita bahas yang paling di publik yang dulu aja kali ya. Tahun kemarin tuh loh soal isu oplosan sebenarnya juga kebongkarnya kan gara-gara masalah korupsinya. Sebenarnya kan ini bukan soal kualitas bahan bakar ya, gitu ya. Udah nggak itu lagi. Ini kan soal memudarnya kepercayaan publik gitu di situ. Karena ketika orang beli BBM yang mereka beli kan bukan cuma cairan. Bukan cairan bahan bakar doang kan sebenarnya, itu justru kepercayaan kan yang beli. Betul. Dan nah itu pas kepercayaannya itu udah goyah, sebenarnya publik itu nggak cukup cuma dikasih klarifikasi teknis. Kalau menurut Kompas, banyak kalangan itu dari anggota DPR lah, mantan menteri, pengamat energi, akademisi, itu mereka tuh menilai Pertamina itu kepercayaan publiknya sudah benar-benar berada sampai titik terendah. Padahal sebetulnya secara resmi Pertamina itu bilang gitu kalau sebetulnya nggak ada BBM oplosan ya, mereka menilai ya. Dan semuanya sudah sesuai dengan spesifikasi. Tapi di saat yang sama, ironisnya media sosial itu juga
penuh dengan cerita-cerita tentang mesin yang mogok, tarikan mobilnya berat, kemudian bengkelnya juga rame gitu ya, dan testimoni yang viral gitu. Bahkan muncul berbagai tagar gitu ya, yang berisi kemarahan kayak Pertamax oplosan, boykot Pertamina, bubarkan Pertamina gitu. Nah makanya di titik ini tuh sebenarnya krisisnya udah bergeser nih, bukan lagi soal masalah produk loh, tapi udah krisis kepercayaan, krisis persepsi publik lagi kan. Iya. Dan ingat gak sih waktu dulu kita belajar komunikasi krisis, itu kan sebenarnya ketika kepercayaan itu sudah tergerus, itu sebenarnya udah fase yang kritis tuh. Jadi narasi si institusi itu bisa kalah nih sama narasi yang apalagi dibangun sama sekarang publik. kan. Iya, betul. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Pertamina itu sebetulnya udah melakukan damage control ya. Misalnya mereka melakukan lewat klarifikasi resmi dan konferensi pers. Pertamina itu juga sudah kasih penjelasan teknis soal spesifikasi BBM Pertamina itu seperti apa, dan mereka juga menyampaikan hasil uji laboratorium internal mereka. Iya sih Ci, tapi masalahnya semua tuh cenderungnya satu arah. Masalahnya saya bukan di insidennya, tapi kan gimana mereka ngeresponnya secara komunikasi ya. Bukan di bantahannya, tapi bagaimana cara kebantahnya itu loh. Iya betul sih. Di media sosial kan resminya mereka masih terpaku pada diseminasi informasi kan itu. Iya kan? Mereka hanya menyuplai informasi gitu dan kurang membuka ruang interaksi. Nggak ada tuh yang namanya interaksi. Udah dengan ribuan netizen yang beragam ini yang udah ngasih komen, tanggapan, bahkan komplain kan di situ. Aku itu sebetulnya melihat Pertamina ini sering terlalu fokus pada klarifikasi teknis mereka. Ya, tapi mereka itu juga lupa sama adanya public emotional context. Kalau kita lihat langkah damage controlnya itu sebenarnya ada, tapi memang belum optimal. Nah itu kalau menurut Gus ya, kasus ini tuh Pertamina masih ngomongnya kayak regulator, bukan pelayan publik. Pertamina juga masih lebih suka menggunakan metode PR yang tradisional, yang denial aja pokoknya produknya bukan oplosan dan sudah sesuai standar kualitas yang message lah biasa, statement aja. Iya, padahal nggak cukup tuh ya dalam komunikasi krisis kan udah masalah trust hilang itu lama loh pulihnya gitu ya, harganya bisa mahal gitu. Dan pelajaran pentingnya sih sebenarnya krisis yang terbesar itu bukan cuma pada saat isunya muncul, tapi ketika publik tuh udah nggak percaya sama klarifikasi dari si perusahaan. Apalagi kalau kita bicara krisis bensin gitu ya, energi, maka publik itu kan butuh 3 hal. Satu pasti empati gitu ya, empati, terus kemudian konsistensi pesan, dan pesannya juga harus jelas. Karena kalau kasih klarifikasi tapi nggak ada empati juga rasanya kosong gitu, hampa gitu ya, kopok bener kayak piah ya, Nah, sementara komunikasi krisis itu kan bukan soal membuktikan kita itu benar atau siapa yang salah gitu ya, tapi memastikan bahwa si publik itu tetap merasa dilindungi, dilayani gitu. Iya, dan pelajaran penting lainnya juga mungkin adalah soal respons time yang cepat ya. Kalau kita baca, kita lihat di media-media juga banyak yang bilang kalau Pertamina itu terkesan lambat dalam merespon dan menanggapi kasus ini gitu ya. Padahal udah rame tuh seliuran di media sosial. Malah seminggu setelah kasusnya mencuat tuh, baru tuh si Dirut Pertaminanya baru berinisiatif untuk menyebarluaskan nomor handphone khusus untuk menampung pengaduan masyarakat. Mungkin nggak ada yang inget gitu ya. Nah sementara telat banget, sementara LBH itu udah dari awal udah buka posko dan bahkan udah menerima ratusan bahkan ribuan aduan konsumen gitu. Mungkin nggak sih Ci itu lambatnya respon Pertamina itu karena saat ini Pertamina nggak melihat itu sebagai krisis gitu loh. Ya gimana menurut David? Mungkin juga sih, karena kan sebenarnya kita tuh harusnya bisa membedakan ya, apakah itu isu, insiden, atau keadaan darurat gitu ya. Karena biasanya kan kita respons utamanya biasanya panik. Kalau terjadi sesuatu terus viral panik dulu, habis itu jadinya masyarakat melihat wah ini krisis karena udah viral nih di media sosial gitu. Padahal nggak semuanya itu sebenarnya
bener-bener actual krisis, sebenarnya kalau bicara krisis Iya. reputasi gitu. Atau sebaliknya mungkin ya, Pin, ada satu kasus yang tidak ditanggapi dengan serius, tapi tuh tahu-tahu kasusnya jadi besar karena tidak karena tidak diantisipasi dengan baik Nggak gitu ya. semua kejadian buruk Iya. yang menimpa korporasi itu krisis sebenarnya. Iya, Bisa betul. jadi itu hanya insiden atau ya keadaan darurat sih, yang tetap harus ditanggapi ya. Gitu Iya, ya, betul, terus tracking betul. juga sih. Betul. Gitu. Betul. Nah, kan ini penting nih kan dibedain ya, itu karena beda masalah kan pasti beda juga ya cara menanggulanginya. Pasti beda Iya, banget. benar. Soalnya tadi itu makanya kalau korporasinya sudah bisa menentukan apakah ini masih insiden atau sudah isu atau sudah darurat gitu ya, atau bahkan sudah sampai krisis gitu. Kalau misalnya dia insiden biasanya tuh masih tahap operasional tuh. Ya. Biasanya berkaitan sama SOP, error gitu ya, dan kadang nggak sampai tuh kepada publik Iya. gitu. Iya, iya. Iya, iya. Nah itu sebenarnya kan kalau keadaan darurat agak beda ya. Datanya tuh ya nggak kayak jelangkung gitu loh. Datang dijemput pulang tadi antar kan. Iya. Nggak terduga ya. Nggak terduga. Ada lagunya tuh ya. Terduga. Dan butuh kecepatan, keputusan yang cepat dari pemimpin kan. Nah seringkali kita tuh nggak bisa nunggu rapat mingguan baru dilaporin. Iya. Harus ada Iya. intervensi langsung dari level atas. Iya, betul. Dan sementara krisis itu udah beda lagi levelnya ya. Krisis itu situasi yang udah lepas kendali dan jadi sorotan Bola banyak liar pihak kan ya. itu. Udah jadi bola liar ya. Udah jadi sorotan banyak pihak seperti media, pemerintah, bahkan publik yang luas gitu ya. Begitu udah rame di ruang publik, nah tekarannya langsung drastis naik tuh. Gitu. Nah di fase ini sebetulnya yang paling bertanggung jawab atas krisis harusnya sih pucuk pimpinan ya, bukan lagi PR-nya. Nah, PR itu tugasnya biasanya memberi masukan komunikasi, tapi yang berdiri di depan publik harusnya adalah pimpinan tertinggi seperti dirut, CEO atau juru bicara yang ditunjuk oleh perusahaan. Iya. Dan sebenarnya kan banyak kasus tuh ya, banyak isu, insiden tuh bisa dicegah loh. Nggak semuanya bisa jadi krisis gitu ya. Asal tadi penanganannya tuh tepat gitu. Terus juga kalau kita salah langkah, malah itu jadi bisa menghalangi si organisasi itu untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, atau bahkan lebih buruk lagi bisa berdampak ke reputasi. Kalau di perusahaan tempat aku kerja dulu, nah itu ada tuh panduan untuk menentukan level dari tingkat masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi mulai dari level paling rendah, level 3 itu untuk masalah yang bisa diselesaikan oleh karyawan atau oleh manajer lah gitu ya. Nah kemudian level yang paling tinggi itu adalah level 1. Nah itu adalah level yang udah siaga banget, macam kartu lampa gitu ya. Nah, siaga 1 gitu. Nah ini masalah ini udah dikategorikan sebagai ancaman yang berpotensi mempengaruhi bisnis perusahaan secara luas dan menyeluruh. Misalnya bisa berpotensi menyebabkan perusahaan itu bangkrut atau disu atau ya seperti itulah. Gitu. Bagus sih kalau perusahaan punya panduan. Emang sebenarnya semua perusahaan harus tuh punya panduan seperti itu ya, dan menentukan level masalahnya. Walaupun kadang-kadang di internal sendiri tuh suka nggak sepak gitu loh, bagaimana leveling masalahnya. Karena dulu aku tuh pernah bantuin klien. Jadi ada perbedaan cara mereka menanggapi apakah ini sudah bisa masuk krisis apa belum. Kalau di level country itu udah dianggap sebagai krisis, tapi mungkin aja global bilang bukan krisis, coba selesaiin sendiri gitu. Nah kan jadi karena setiap kali melakukan tindakan untuk level insiden sama krisis kan tentunya beda ya, resourcesnya beda, caranya beda gitu. Nah kalau seumpama kita balikin lagi ke kasus Pertamina tadi nih, nah ini tuh udah termasuk insiden, keadaan darurat, apa sudah krisis? Kalau tadi ya Mel, balik ke itu tadi penelitian tadi, penelitian itu kan katanya dilakukan karena justru Pertamina sangat khawatir gitu sama reputasinya yang sudah sampai di titik yang mengkhawatirkan banget gitu ya. Jadi dilihat dari itu sebenarnya udah krisis. Bukan cuma insiden. Kalau insiden itu kan ya tadi ya kayak bisa diatasi sendiri, bahkan kadang publik nggak tahu gitu. Tapi kalau masalah Pertamina ini apalagi yang menyangkut BBM ya, itu kan kayak hajat hidup orang banyak gitu ya. Jadi akhirnya ini nggak cuma sekedar masalah teknis gitu, tapi udah sampai ke reputasi, kepercayaan, integritas produk dan perusahaannya ya. Kalau di fase-fase awal sih menurut gua
yang dihadapin Pertamina ini belum sampai krisis reputasi sebenarnya gitu kan. Kan Kalau awalnya ditangani dengan tepat. iya betul. Karena kan awalnya kan karena tiba-tiba muncul tuh soal korupsi di perusahaan. Lalu muncullah keluhan konsumen, video viral di perusahaan publik ya. Kebongkar semuanya kayak ngupas bawang deh. Iya, kebakar semua. Ya, di titik ini kan sebenarnya mungkin masih bisa dikelola ya. Gitu ya. Kalau dari awal perusahaan mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan empati, berdialog aktif gitu ya dengan stakeholders gitu dan melakukan verifikasi independen Iya, gitu. betul, Mas. Kalau responsnya tepat, mungkin kasus ini kan bisa jadi berhenti di tahap yang keadaan darurat atau isu gitu. betul. Paling nggak kalau pengaruh reputasi nggak sampai Dalam drop banget, banget ya. Iya. Nah itu ada teori sih itu biasanya di kampus sih ya kami tuh ngebahas teori namanya situational crisis communication theory. Nah si teori ini bilang sebenarnya ketika publik tuh udah merasa jadi korban, nah harusnya institusi itu memulai komunikasinya dengan empati gitu. Jadi nggak boleh tuh sebenarnya defensif. Iya. Iya, emang Buru-buru biasanya membela diri gitu Benar. ya. ya memang kalau dari situ kan mulainya mungkin kecil ya apinya gitu. Terus jadi lepas kendali, media masuk, DPR ikut ngomong, pengamat angkat suara, akademisi ikut ngebahas, Iya. publik ya rame-rame, langsung lah, namanya juga netizen plus 62 ya, mempertanyakan kepercayaan, muncul antrian karena orang panik kan, panik Iya, attack. iya. Saat itu krisis reputasinya kejadian benar. Iya, betul. Jadi isunya akhirnya jadi menyangkut integritas produk itu juga gitu ya. Dampaknya bisa lintas wilayah, publik luas terdampak dan merasa dirugikan. Itu. Nah, ini sudah jadi krisis reputasi plus krisis kepercayaan. Jadi bukan lagi semata-mata krisis produk aja sih. Iya, dan beratnya lagi tadi kayak kata Eci ya, Pertamina ini udah kayak jadi perusahaan yang bawa nama besar negara gitu ya. Betul. Jadi dia tuh nggak kayak perusahaan biasa Iya, gitu. seperti representasi negara ya. Representasi negara. Jadi akhirnya orang itu punya ekspektasi lebih tinggi, standar moral juga jadinya lebih tinggi gitu ya. Iya. Dan akhirnya itu semua jadi mengekskalasi si isu tadi akhirnya jadi krisis gitu. Nah sebenarnya sih ada rumus simple yang sering dipakai oleh para pakar krisis nih. Namanya 3R. Yang pertama itu regret. Jadi menunjukkan penyesalan dulu, bukannya ngasih alasan dulu gitu ya. Kedua reason. Jadi perusahaan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan transparan. Terus yang ketiga itu remedy. Ini meyakinkan publik kalau hal ini gak akan kejadian lagi. Nah kalau 3 ini hadir dari awal, nah banyak tuh keadaan darurat yang gak perlu berubah jadi krisis. Iya, benar juga sih. Sebenarnya kalau dirangkum kan diskusi kita hari ini pelajarannya lumayan banyak ya. Bukan cuma krisis komunikasi yang dialami Pertamina, tapi bagaimana krisis itu bisa kejadian, menjadi besar, dan bagaimana itu sebenarnya bisa dicegah loh. Iya. Dan tadi ya kalau masalahnya didiagnosisnya salah gitu, levelnya, nah penanganannya juga bisa jadi salah. Nah yang pembelajaran yang krusial juga sih menurutku tuh ini sih, krisis tuh kadang-kadang bukan karena masalahnya yang besar gitu, tapi justru masalahnya harusnya bisa dikelola, tapi lagi-lagi nih penanganannya salah, jadi akhirnya besar. Iya, banyak kasus yang aku perhatikan di 2025 ini kan juga awalnya lebih mirip isu ya atau keadaan darurat gitu ya, tapi karena dianggap bukan krisis, responnya jadi lambat gitu dan defensif itu loh yang susah. Kan banyak tuh kasus-kasus krisis di industri F&B. Banyak banget tahun lalu yang mungkin awalnya cuma insiden atau keadaan darurat sebenarnya. Sabar jangan kita bahas yang sudah lahir ya, sabar. Oh, semangat ya. Kita bukan bahas bensin dulu. Oke. Makanya jadi yang gak kalah penting buat perusahaan atau institusi apapun sektor dan industrinya, dan sebesar apapun institusinya, penting untuk selalu punya contingency plan. Atau kita sih sebutnya kayak issues and crisis communications blue book ya. Harus ada. Ya nggak Ci? Betul. Itu betul banget nih. Di tempat aku dulu kerja, nah itu dulu kami sudah menyiapkan tuh crisis management dan contingency plan, dan ini dibagikan ke karyawan gitu ya. Di dalam itu udah lengkap tuh, ada communication tree berisi nomor telepon yang harus dihubungi kalau terjadi masalah gitu ya. Di situ juga ada level-levelnya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Terus di situ juga ada panduan menghadapi media seperti apa. Terus ada daftar masalahnya
masalah atau krisis yang mungkin terjadi di perusahaan dari A sampai Z berikut langkah-langkahnya. Dari langkah pertama sampai seterusnya gitu ya. Nah, masalah ini banyak sekali ya, karena tadi dari A sampai Z itu jadi masalahnya yang berhubungan dengan karyawan, hubungan dengan konsumen, hubungan dengan pemerintah, dengan urusan keamanan gitu ya, sampai bencana alam, bahkan penyakit menular pun ada gitu ya. Jangan-jangan lebih tebel daripada kamus kali ya. Lebih tebal dari apa phone book ya. Iya. Gak ada yang tahu siapa phone book sekarang. Mungkin kalau tadi kata Desi itu bilangnya blue book tadi ya. Kalau kita bilangnya tuh white book gitu. Karena itu memang berisi semua pokoknya tuh panduan untuk menghadapi krisis. Jadi dengan punya panduan itu memudahkan karyawan kalau terjadi krisis. Nah, yang nggak boleh lupa adalah walaupun kita udah punya bukunya, itu namanya simulasi harus dilakukan. Kalau nggak kadang-kadang bukunya cuma buat buku aja, buat taruh handphone buat taruh laptop kan. Tapi secara berkala tuh perlu ada simulasi sih, gimana ngadepinnya. Jadi selain itu juga kan manajemen bisa mengakses kesiapan karyawan nih kalau terjadi sesuatu. Tahu nggak sih gimana nyari informasinya dari si buku itu tuh gimana caranya? Fire drill gitu ya. Banyak. Aduh, benci banget tuh gua sama fire drill. Apalagi kalau sampai 20. Aduh, jauh. Sampai bawah itu gemeteran. Gak mau naik lagi, habis itu pulang aja mendingan kita. Oh iya nih, jadi kan pembelajaran lain yang nggak kalah penting ya. Krisis sering dianggap masalah teknis ya itu. Padahal kan dampaknya emosional. Betul. Reputasional juga. Ya, makanya itulah banyak perusahaan dan institusi itu yang masih ngeliat komunikasi sebagai alat klarifikasi aja gitu loh, bukan alat membangun kepercayaan. Padahal posisi strategisnya komunikasi kan harusnya untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan juga. Betul. Makanya kan damage control seharusnya bukan sekedar ngademin api gitu. Tapi bagaimana mengubah cara institusi ini berbicara ke publik setelah terjadi krisis. Kepercayaan yang hilang tuh kan nggak bisa dikembalikan dengan satu klarifikasi ya. Reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa hilang dalam waktu 2 menit. Iya. Dan kita kan humas ya, bukan damkar. Damkar itu cepet sih emang. Tapi kadang-kadang juga damkar juga karena garda terdepan ya paling rentan juga kita jawabin gitu. Iya sih, yang penting itu sebenarnya empati sih. Dan empati itu harusnya nggak datang belakangan gitu. Dari awal itu harusnya sudah diperlihatkan. Terus juga kan empati itu nggak cuma pelengkap gitu, dia tuh benar-benar yang jadi fondasi dari komunikasi krisis. Betul banget. Selain itu juga menempatkan kepentingan publik di atas segala-galanya, itu akan menjauhkan kita ini para mbak-mbak PR ini dari tudingan melakukan bad public relation yang mereka nuduh kita semata-mata hanya kerja demi menyelamatkan reputasi perusahaan. Soalnya pada akhirnya kan krisis itu adalah soal kepercayaan. Betul. Oke, benar. Nah, sekarang nih giliran kamu loh. Coba ya kita mau mengajak refleksi bareng kami. Pernah nggak kamu merasa makin marah bukan karena masalahnya, tapi karena cara perusahaan atau institusi menjelaskan masalah itu? Nah, kalau teman-teman itu ada di posisi publik, lebih penting mana sih menurut teman-teman? Institusi itu terlihat benar atau terasa mereka tuh peduli sama kita? Terus lebih beresiko yang mana nih? Apakah lebih beresiko mereka yang terlalu banyak klarifikasi atau justru yang lama diemnya gitu? Iya. Dan jujur ya, perusahaan atau institusi mana yang menurut teman-teman semua paling juara dalam menghadapi krisis loh? Atau kamu barangkali punya usul, kasus yang ingin kami bahas? Boleh loh, coba tuliskan ya di kolom komen ya. Nah, masalah dalam sebuah perusahaan itu seringkali tidak bisa dihindari. Yang menentukan itu menjadi krisis atau tidak adalah bagaimana kita meresponnya. Komunikasi krisis itu bukan cuma soal siapa yang salah loh, tapi soal bagaimana menimbulkan rasa aman dan mengembalikan kepercayaan pemangku kepentingan. Which is kita ini semua. Nah, semoga ya obrolan ini tuh bisa jadi bikin kita semua ya praktisi lah, akademisi maupun publik tuh jadi lebih kritis gitu mengamati komunikasi yang dilakukan oleh korporasi. Kalau kamu merasa episode ini relevan, boleh ya bantu kami like, follow, subscribe, dan share loh ke teman-teman kamu. Karena urusan komunikasi ini sering dianggap sepele, sampai jadi sering salah pakainya.
Terima kasih sudah mendengarkan di Sabotkom. Diskusi asik berbobot soal komunikasi. Di Sabotkom.